Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 4 akan mempresentasikan hasil kerja dari kelompok kami, yaitu mengelola lingkungan global. Anggota kelompok kami adalah Istiqomah, Candeni, Enyelina, Aulia Amanda, dan Lisa Septiani. Berikut latar belakang. Kata manajemen berasal dari bahasa Prancis yang artinya seni, melaksanakan, dan mengatur. Globalisasi dapat diartikan sebagai proses batas dalam suatu negara yang semakin sempit, karena globalisasi membuka modernisasi dalam kehidupan semua manusia. Tetapi globalisasi juga membawa dampak positif dan negatif bagi manusia. Sebelum memasuki global, kita harus memahami lingkungan global dan cara berpikir secara global. Sejauh ini, kita juga menemukan banyak dampak positif yang dapat kita temukan dari adanya dampak positif globalisasi. Salah satunya adalah kita mudah mengakses produk dari dalam negeri maupun luar negeri. Tetapi untuk memasuki pasar global, kita harus mampu mengetahui kemampuan secara cukup dan atas pun harus mengetahui kondisi dengan cukup baik untuk perusahaan yang ingin dicapai. Tabel contents. Yang pertama, introduction. Yang kedua, mengelola lingkungan global. Yang ketiga, menyelesaikan masalah. Yang keempat, cara menghadapi kenaikan secara global. Yang nomor 5, conclusion. Yang nomor 6, closing. Mengelola lingkungan global adalah salah satu faktor perusahaan untuk melakukan proses jual beli menggunakan barang dan jasa untuk dikirimkan negara berbeda. Penyelesaian lingkungan global pada perusahaan. Dunia bisnis telah menjadi sebuah lapangan global yang terpadu saat hambatan perdagangan atau trade barriers serta selera konsumen mulai berubah mulai dari pakaian sampai telepon seluler. Perusahaan-perusahaan berpikir global agar mempunyai keunggulan yang kompetitif. Setiap perusahaan berpartisipasi dalam area internasional untuk memenuhi keinginan masyarakat global dalam beragam tingkat. Dan proses globalisasi biasanya melalui 4 tahap seperti yaitu domestik, yaitu potensi pasar tersebut pada negara asal di mana semua produksi barang berada di negara tersebut. Yang kedua, multinasional, yaitu perusahaan menempatkan fasilitas pemasaran dan produksi di banyak negara. Yang ketiga, internasional, yaitu mengingat dan menerapkan pendekatan multi-dex untuk berhubungan dengan pemasaran produk di beberapa negara secara individu ke individu. Yang keempat, yaitu global. Perusahaan beroperasi secara global, menghasilkan penjualan dan memperoleh sumber daya di negara manapun yang menawarkan peluang terbaik dan biaya terendah bisa dikatakan tahapan tanpa batas. Dengan melakukan ekspor atau proses transportasi barang dari satu negara ke negara yang lain. Proses ini seringkali digunakan oleh perusahaan sebagai strategi utama untuk bersaing. Di tingkat nasional internasional, strategi ini memiliki tingkat risiko lebih rendah dengan jumlah modal yang lebih kecil daripada yang lainnya. Ada beberapa kesalahan yang sering dilakukan oleh perusahaan yang baru melakukan ekspor seperti tidak melakukan penyelidikan lengkap sebelum melakukan ekspor. Dalam hal ini, ekspor perlu dilakukan dengan berbagai persiapan seperti 1. Identifikasi pasar yang potensial. Yang kedua, penyusunan antara kebutuhan pasar, kemampuan atau SWOT analisis. Yang ketiga, melakukan eksportif dan pertemuan secara langsung. Pada tahun 2011, industri menyumbang sebanyak 122 miliar atau sebesar 60% dari total nilai ekspor dan sektor non-migas. Sedangkan pertanian dan pertambangan dengan 2,54% dan 17,02% dari keseluruhan ekspor. Sementara itu, ekspor sektor migas hanya mencapai 41 miliar
atau sebesar 20,43% dari total ekspor. Mengelola di lingkungan global. Mengelola di sebuah negara luar maupun di negara sendiri memberi tantangan khusus. Sebelum menerima sebuah tugas di dalam negeri maupun luar negeri, para manajer harus memahami bahwa mereka akan menghadapi tantangan tanpa batas atau mendunia. Para manajer yang bekerja di negara asing harus paham kebudayaan dan memahami bahwa cara untuk memberikan kepemimpinan yang layak, membuat keputusan, motivasi, dan menghormati kebudayaan yang berbeda. Lingkungan pengelolaan hukum politik. Kestabilan dan ketidakstabilan dari sistem hukum dan politik di negara tersebut. Contohnya dalam hal prosedur hukum yang harus dibuat dan diikuti, karena di setiap negara memiliki hukum dan politik yang berbeda. Lingkungan ekonomi. 1. Ekonomi pasar, yaitu suatu sistem ekonomi di mana sumber daya dimiliki dan dikendalikan oleh sektor swasta. 2. Ekonomi komando, yaitu suatu sistem ekonomi di mana semua keputusan dan kebijakan ekonomi direncanakan dan diatur oleh pemerintah pusat negara tersebut, dan adanya faktor nilai tukar mata uang, inflasi, kebijakan pajak. Lingkungan kebudayaan. Kekuatan lingkungan global terakhir adalah perbedaan budaya berbagai bangsa. Contohnya adalah ciri-ciri khas budaya orang Amerika yang umum dikenal, yaitu sangat informal, lugas, suka bersaing, gemar berpartisipasi, mandiri, dan individualistis. Kita wajib menghormati perbedaan tersebut karena kebudayaan di negara berbeda. Cara menghadapi kenaikan secara global. Menekan biaya produksi, biaya operasional, dan biaya pemasaran. Biaya yang tidak efektif sebaiknya dikurangi untuk menghindari inflasi dalam sebuah perusahaan. Melakukan variasi produk agar suatu produk terus berjalan dengan baik. Dapat minimalkan biaya penyimpanan. Menaikkan harga adalah strategi yang dilakukan suatu perusahaan dan dilakukan saat keadaan sangat mendesak. Memastikan bahwa semua keuangan dikelola dengan baik. Pengelolaan lingkungan global haruslah diatur secara berkesinambungan antara berbagai elemen pemerintah maupun masyarakat sendiri, agar tercipta lingkungan yang sehat, makmur, dan sejahtera, tanpa mengesampingkan keseimbangan alam itu sendiri. Kemudian dalam mengelola pasar global, hal yang perlu kita miliki adalah sudut pandang global yang baik. Kita juga harus selalu mengetahui berita-berita terkini tentang organisasi-organisasi global yang berpengaruh penting dalam perekonomian dunia. Sekian presentasi dari kelompok kami, yaitu kelompok 4. Apabila ada salah kata, mohon dimaafkan. Sekian dan terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.